Film ini berjudul Lucky yang menceritakan tentang bertukarnya identitas seorang aktor muda yang sedang depresi tentang masalah hidupnya dengan seorang pembunuh bayaran yang paling ditakuti, namun punya banyak harta. Awalnya si pemuda hanya tahu kalau orang amnesia ini hanya orang kaya saja, sehingga memanfaatkan semua hartanya untuk bersenang-senang. Tapi si pembunuh bayaran ini pun terus mencari jati dirinya yang sesungguhnya. Dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke alur ceritanya. Yuk berangkat, mari kita let's go. Film diawali dengan menampilkan sebuah aksi pembunuhan yang dilakukan seorang pembunuh profesional bernama Young Wook yang memasukkan korbannya ke bagasi mobil, lalu kemudian pergi dengan mobilnya meninggalkan lokasi kejadian. Paginya, kita diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Jae Sung. Jae adalah seorang pengangguran malas yang bermimpi jadi aktor terkenal yang sedang putus asa dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun sayang, aksinya gagal karena tiba-tiba ibu kos datang mencarinya dan pura-pura membawakannya semangkuk mie agar ibu kos bisa langsung menangkap basah si Jae yang suka ngilang kalau ditagih uang sewa. Kena prank dong. Merasa jijik dengan bau badannya sendiri, Jae kemudian memutuskan mandi dulu sebelum melanjutkan aksinya. Di tempat permandian untuk pertama kali Jae bertemu dengan Young yang menggunakan jam mahal yang membuat Jae berpikir kalau Young adalah orang kaya. Lagi asik-asiknya membersihkan kepala dengan sabun, Jae tak sengaja menjatuhkan sabun di lantai. Young yang tak melihat ada sabun di lantai akhirnya menginjak sabun itu, lalu kemudian Young kepleset terpental ke atas dan mendaratkan kepalanya tepat di lantai, lalu tak sadarkan diri. Melihat kejadian itu, Jae pun tergoda untuk memiliki barang Young. Lalu Jae diam-diam menukar kunci loker milik Young dengan kunci loker miliknya. Dan benar saja, seketika itu Jae mendadak sultan. Jae kemudian keluar dari permandian, lalu membayar uang sewa kamarnya beserta tunggakannya dan mendatangi semua orang yang pernah memberinya hutang. Sadar akan perbuatannya yang merupakan hal yang tak terpuji, akhirnya Jae pergi ke rumah sakit mencari Young dan hendak mengembalikan semua barangnya kecuali yang sudah terpakai. Di rumah sakit, Young yang sudah tidak ingat dengan namanya sendiri alias amnesia tiba-tiba bangun dan menyebut nama Jae yang katanya itu adalah namanya. Jae yang khawatir ketahuan bahwa mengenal Young buru-buru beranjak meninggalkan Young, tapi ditahan oleh Young dan berkata barangmu ketinggalan. Jae yang takut pun pergi dan tidak jadi mengembalikan barang milik Young. Young akhirnya pulang ke rumah Jae, diantar oleh salah satu petugas medis yang bernama Rina. Begitupun Jae pulang ke apartemen Young dan dari sinilah kehidupan mereka yang berubah 180 derajat dimulai. Tanpa ada ingatan yang tersisa, Young mulai mempelajari dan mencatat apa saja yang diketahuinya tentang dirinya. Lama mempelajari jejak kehidupan Jae, Young akhirnya tahu bahwa dirinya punya mimpi menjadi aktor dan rutin ikut kegiatan syuting sebagai pemain figuran. Selain itu, ia juga memiliki keahlian bawaan, yaitu jago bela diri dan ahli menggunakan pisau, yang kemudian membuatnya dipekerjakan di restoran milik keluarga Rina. Di sisi lain, Jae yang sudah lupa dengan rencana bunuh dirinya kini hidup dalam kemewahan.
Jae merasa bingung melihat banyak perlengkapan aneh termasuk senjata, pakaian polisi dan uang yang banyak. Jae makin heran ketika mendapati apartemen Yung yang penuh dengan CCTV dan kemudian mengetahui bahwa Yung sedang mengawasi seorang wanita bernama Unjo yang kemudian diketahuinya adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan yang sudah lama menghilang bersama dengan sebuah USB yang berisi bukti kunci di perusahaannya. Jae mulai mencari tahu di mana keberadaan perempuan yang bernama Unjo ini disembunyikan. Jae yang penasaran akhirnya mengetahui keberadaan Unjo ternyata berada tepat di atas apartemen milik Yung. Di tempat lain, sejak kehadiran Yung, restoran keluarga Rina juga mulai ramai berkat sentuhan tangan dingin dari Yung yang ahli dalam menggunakan pisau. Yung benar-benar bersemangat ketika ada pisau di tangannya, membuat Rina menaruh hati padanya. Beberapa hari kemudian, Yung mulai menjalani kegiatan syutingnya sebagai aktor figuran. Banyak kekacauan yang ditimbulkannya di sana karena memang Yung tidak pernah menjadi aktor sebelumnya. Namun, Yung semakin giat belajar aktingnya. Jae yang tertarik dengan Unjo terus berusaha mendekatinya dengan segala triknya. Mengikutinya kemanapun Unjo pergi, seakan-akan semua terjadi secara kebetulan. Sampai akhirnya Jae makin heran karena melihat Unjo yang keluar setiap hari Kamis malam ke tempat yang sama tapi tak menemui siapapun. Hari demi hari terus berlanjut. Jae dan Unjo akhirnya mereka bisa saling dekat. Yung yang terus berusaha untuk menjadi aktor semakin bersinar dan terus menggali bakatnya. Kini, Yung juga mendapat peran penting dalam film yang dibintanginya. Kita kembali ke Jae yang suatu malam mendapat telepon dari seorang direktur yang menagih janji dan mendesak Jae untuk menunaikan tugasnya. Jae pun akhirnya menemui orang-orang ini. Jae yang sebelumnya menyangka bahwa Unjo adalah seseorang yang butuh perlindungan dari polisi yang bernama Yung, ternyata adalah target pembunuhan dan yang menjadi eksekutornya adalah dia sendiri sebagai Yung. Jae yang pada akhirnya tahu kalau Yung adalah seorang pembunuh bayaran membuat Jae makin galau. Malam itu, Kamis malam seperti biasa ketika Unjo keluar untuk menunggu seseorang di tepi jalan, Jae memutuskan untuk tidak memantaunya lagi dari jauh, tapi langsung berdiri di tempat Unjo biasa menunggu seseorang. Dengan rasa percaya diri tapi aslinya tidak tahu apa-apa, Jae langsung berkata bahwa orang yang kamu tunggu selama ini tidak akan pernah datang lagi. Karena orang tersebut sesungguhnya akan membunuh Unjo. Dan Jae mengaku sebagai polisi yang ditugaskan untuk mengawasinya selama ini. Dan Jae rela meninggalkan semuanya demi Unjo yang sudah membuatnya jatuh hati kepadanya. Apa yang Jae lakukan malam itu pada targetnya ternyata dipantau dan dilaporkan pada bos besar. Pembunuh bayaran yang jatuh cinta pada targetnya harus dilenyapkan sekalian. Bos besar marah dan memerintahkan untuk mencari eksekutor lain yang bisa melenyapkan mereka berdua. Akhirnya, para direktur masing-masing menghubungi pembunuh bayaran yang mereka kenal. Dan ternyata, nomor yang mereka hubungi semua adalah nomor HP Yung juga. Di tempat lain, Yung yang makin meroket karirnya sebagai pemeran utama, mengajak Rina dan keluarganya untuk bertamasya keluar kota. Sepulang dari piknik yang ketika itu sedang turun hujan,
Dari dalam mobil, Yung tiba-tiba tersadar akan jati dirinya yang sebenarnya. Ingatan Yung tiba-tiba pulih. Malam itu juga Yung kembali ke apartemennya dan mendapati apartemennya kotor dan berantakan. Kemudian Yung bergegas masuk ke ruang kerjanya dan mengecek semua ponselnya, kemudian mengecek CCTV dan menemukan Unjo dan seorang pemuda yang pernah dilihatnya di permandian dan rumah sakit telah pergi meninggalkan apartemennya. Yung kemudian mengecek GPS tracking pada mobilnya dan akhirnya menemukan Unjo dan Jai di sebuah apartemen baru yang telah dibeli oleh Jai menggunakan duit Yung. Yung yang sangat emosi berkali-kali menghajar Jai karena telah membuat masalahnya menjadi makin rumit dan memberitahu kalau dia telah disewa untuk membunuh mereka berdua. Yung yang sadar kalau selama ini Jai telah berpura-pura menjadi dirinya, kemudian menjelaskan pada Jai bahwa sebenarnya Yung bukanlah seorang pembunuh bayaran. Dia memang dibayar untuk membunuh atas pesanan orang lain. Tapi justru sebaliknya, Yung membantu targetnya agar selamat dengan memalsukan kematiannya dan membuatkan identitas baru untuk memulai hidupnya yang baru. Tapi sebelum rencana dijalankan, korban harus selalu dalam pengawasannya, sementara Yung harus menyiapkan segala sesuatunya. Korban juga harus belajar akting agar lebih meyakinkan kliennya. Apabila semuanya telah siap, proses eksekusi akan dilakukan sesuai jadwal. Mengingat masalah yang sudah terlanjur rumit, kemudian Yung punya ide lain untuk menghilang bertiga sekalian. Setelah menyusun rencana, Yung kembali ke rumah Jai dan bertemu dengan Rina. Yung memberitahu Rina bahwa ingatannya telah kembali. Yung tidak akan menjadi aktor lagi dan tidak aman bagi Rina bila dia terus berada di sisinya. Yung akhirnya memutuskan hubungannya dengan Rina. Rina yang tak terima dicampakkan begitu saja, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan membuntuti mobil Yung menggunakan mobil dinasnya, Yung yang melaju dengan cepat membuat Rina akhirnya kehilangan jejak. Di sebuah gudang tua telah datang bos besar dan anak buahnya untuk menyaksikan langsung proses eksekusi target. Kemudian muncullah Jai dengan membawa Unjo ke panggung pertunjukan. Dengan sedikit kata pengantar, Jai lalu menusuk Unjo tepat di perutnya dengan pisau mainannya. Unjo pun beraksi dengan akting matinya yang mengenaskan. Jai juga menampilkan pertunjukan yang kejam di depan kliennya yang sudah mulai mual dan ketakutan melihat kesadisan Jai. Setelah puas menggelitik Unjo dengan pisaunya, Jai kemudian berdiri lalu melempar USB ke hadapan bapak-bapak berdasi ini. Belum sempat diambil, masuklah Yung ke dalam pertunjukan. Sesuai rencana, Yung dan Jai akhirnya bertarung seperti ingin saling membunuh. Ketika Yung telah berdiri di posisi yang telah ditentukan, tiba-tiba muncullah masalah baru yang tidak ada dalam skenario. Rina, kekasih Yung, tiba-tiba datang mengacaukan pertunjukan. Perkelahian sempat berhenti, membuat semua orang bertanya-tanya tentang siapa perempuan ini. Yung pun bertingkah seakan-akan tak mengenal perempuan yang baru datang itu. Rina yang bingung mulai marah-marah kepada Yung yang tak mengenalnya dengan mengatakan dirinya adalah perempuan gila. Rina yang tak mengerti kode-kode dari Yung tetap ngerocos aja, membuat rencana terancam gagal.
Dengan bahasa isyarat Yung ke Jai, akhirnya Jai berinisiatif melanjutkan pertunjukannya walaupun ada gangguan di depannya. Kemudian dengan berlari, Jai langsung menusuk tepat di perut Yung dan membawa tubuh mereka ke zona yang telah ditentukan. Kemudian Yung memberi isyarat pada Unjo untuk menekan tombol pada remote yang sudah dipegangnya. Dan tiba-tiba sebuah kontainer besar jatuh tepat di atas mereka bertiga. Kemudian bos besar memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa. Jai kemudian membuka keran darah palsu buatan mereka, membuat si anak buahnya ketakutan dan mengatakan, "Semuanya sudah tewas, bos." Akhirnya bos besar dan anak buahnya bergegas meninggalkan TKP. Yung lalu berusaha menenangkan Rina bahwa yang barusan terjadi ini adalah hanya akting semata dan Yung sebenarnya tidak terluka sama sekali. Setelah semua aman, mereka bertiga akhirnya keluar dari kontainer. Rina dan Yung pergi lebih dulu meninggalkan Jai dan Unjo yang tengah menikmati kebahagiaan. Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat Mimin ambil dari kisah ini adalah jangan pernah menjadi pembunuh bayaran, apalagi nggak dibayar. Jadilah orang kaya seperti Yung, karena kaya hakikatnya adalah bukan tentang berapa banyak harta yang kamu punya, tapi seberapa besar rasa syukur kamu dengan apa yang kamu punya saat ini. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Bila suka dengan video ini, jangan lupa di like ya guys. Di share juga kalau video ini bermanfaat buat kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalam.